terutama soal pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo di acara peringatan Hari Pancasila, lalu disusulkan dengan urgensi bertemunya Gerindra dengan PDIP. Saya sebutnya Gerindra karena pasti Pak Dasko yang lead pertemuan itu atas sebetulnya perintah Presiden Prabowo yang ketua Gerindra. Juga di situ ada Prasetyo Hadi yang juga orang Gerindra sebagai sekretaris negara. Jadi kalau kita lihat urgensinya setelah 2 Juni itu, setelah pertemuan dengan Ibu Mega Hari Pancasila, lalu disusul dengan pertemuan antara tim Presiden Prabowo dan Ibu Mega. Ibu Mega ada Mbak Puan, Pak Lawli, dan itu harus saya carikan kata kuncinya dan coba saya pikirkan ya. Kita bisa sinopsiskan ini, simpulkan ini bahwa rentetan peristiwa itu ada tujuannya. Satu tindakan purposif tuh, bertujuan. Dan tujuan itu bisa kita pecah sementara di dalam kepala kita. Apakah itu tujuannya untuk membujuk Ibu Mega masuk kabinet, atau untuk mempersiapkan satu keadaan dinamika baru menghadapi tuntutan kalangan purnawirawan yang menginginkan pemakzulan Gibran. Kendati itu hanya purnawirawan, tetapi para purnawirawan ini mewakili back mind, alam pikiran dari masyarakat, terutama masyarakat sipil, apalagi itu untuk memakzulkan Gibran. Jadi dua konstelasi ini, konstelasi pertama adalah keinginan Prabowo untuk memperoleh legitimasi setelah sudah lebih dari 100 hari PDIP masih belum memberi semacam sinyal untuk bergabung dengan Gerindra. Itu soal pertama. Soal kedua adalah mana yang lebih urgen, soal reshuffle kabinet yang menunggu semacam sinyal dari PDIP, atau soal pemakzulan Gibran yang sudah betul-betul menjadi bara di dalam pemikiran politik Indonesia. Kan ini konstruksi. Jadi kita mencoba lihat sebetulnya tuh apa yang bisa kita pastikan dari sekuensi peristiwa-peristiwa yang mengarah pada dua hal tadi. Ya, satu pertama adalah kepastian apakah PDIP akan bergabung dengan Gerindra. Yang kedua adalah kemungkinan secara sosiologis atau bahkan secara konstitusional untuk memakzulkan Gibran. Pasti ada sesuatu yang sangat serius yang sedang disiapkan oleh Pak Prabowo dan Ibu Megawati ini, Bung Rocky, sampai kemudian mengutus orang-orang kepercayaannya bertemu dengan Ibu Megawati, dan ini terlihat sekali pertemuan-pertemuan tersebut tidak ingin ditutup-tutupi karena justru dipublikasikan di media sosialnya Sumi Dasko Ahmad. Oke, saya sebut aja kata kuncinya adalah Prabowo sudah memastikan bahwa tahap ini ada tahap terakhir konsolidasi politik presiden. Kan kita sebut konsolidasi karena dari awal ada semacam kecanggungan presiden untuk mensolidkan pemerintahnya, karena masih ada bisik-bisik dan kecerewetan masyarakat sipil yang menganggap bahwa tidak pantas sebetulnya Gibran mengarah ke 2029. Jadi Presiden Prabowo tentu mengerti kasakusuk itu. Presiden Prabowo mengerti bagaimana legitimasi dia itu, walaupun legal, secara legal sudah terpilih, tetapi ada yang tidak fit and proper dengan kondisi psikologis publik. Jadi Presiden Prabowo kira-kira berpikir bahwa kalau keadaan yang kita sebut ketidakpastian ini berlanjut sampai menjelang 2009, maka guncangan terhadap, atau berlanjut sepanjang menuju 2009, maka guncangan terhadap proyek-proyek sosialistis Prabowo itu akan terganggu. Jadi kita mau baca bahwa Presiden Prabowo menginginkan ada percepatan tibanya kesejahteraan pada masyarakat, ada percepatan untuk tibanya keyakinan bahwa Indonesia bisa menumbuhkan harapan di dunia sebagai pemain politik dan ekonomi baru. Kan itu semua yang kita bisa anggap sebagai a new kind of paradigm, jenis paradigma baru yang hendak dijadikan Prabowo sebagai legacy dia. Tentu Prabowo nggak ingin legasinya IKN, itu bagian dari Jokowi. Prabowo juga menganggap ya kecil kalau cuma sekedar legasinya adalah bangun-bangun infrastruktur. Kerjasama dengan Menteri Ketenagakerjaan, nah gitu kan. Jadi apa kerjanya gitu kalau misalkan BUMN ini dijadikan investasi ke luar negeri gitu ya. Jadi harusnya ada regulasi, jangan seperti itu.
kekayaan alam Indonesia ini ya itu dipergunakan oleh rakyat untuk kemakmuran rakyat gitu ya. Artinya itu undang-undang itu ya. Harusnya kalau itu makmur Bang, kalau seperti itu kan Brunei Darussalam eksploitasi sendiri itu kan. Kaya itu orang-orang itu kan gajinya gede-gede, nggak ada yang kecil, gitu Nah, makmur kaya itu semuanya. kalau STN-nya nggak dikorup bang. Iya, koruptor Bang di sini korupsi itu merajalela itu ya. Baik segi dari markup data ya, penipuan kayak minyak kayak Pertamax ya. Itu kan itu juga masuk KKN juga kan. Nah itu ya, itu berapa triliun itu bisa jadi aset negara untuk membangun tenaga lapangan pekerjaan itu ya, bisa itu yang dikorupsi oleh Pertamax itu ya, itu bisa digunakan untuk hal-hal yang pembangunan gitu kan, untuk 1000 membuat lapangan triliun kerja ya. cukup itu segitu juga Bang. Itu yang dikorupsi banyak lagi, korupsi muncul lagi ya. Sekarang tuh dari hal-hal yang lain itu sampai korupsi yang artinya haram pun dilakukan oleh Kapolsek yang ada yang mau jadi Kapolsek Jawa Sumatera apa tuh yang bintang 2 itu saya lupa lagi namanya ya, apa namanya, narkoba heroin sampai 40 kilogram itu bintang 2 gitu ya. Artinya ingin kaya haram pun dilakukan oleh bintang 2 tuh. Jadi negara ini negara apa gitu kan, ada tuh di bintang 2, artinya ngikut penyelundupan heroin Sumatera. tuh yang 45 kilogram tuh ya, nggak terlalu banyak, hanya 45 kilogram gitu ya. Banyak yang ada yang 2 kintal 3 kintal itu. Ini ikut-ikutan itu Kapolda itu bintang 2 itu ya. Apalagi yang artinya ecek-ecek polisi, ecek-ecek tuh Bang tuh ya. Wah itu merajalela tuh di korupsi kecil-kecilan di jalan kayak gitu kan gitu. Jadi ini negeri penyamun, itu harus dibenahi gitu ya, dari segi moralnya. Kalau bisa ini undang-undangnya diberikan hukuman mati, dan undang-undang perampasan aset itu harus segera digulirkan untuk artinya orang-orang yang korupsi itu ditarik semua harta kekayaannya, masukkan ke negara lagi gitu, dimiskinkan gitu. Ini belum juga gitu kan itu Bang. Jadi saya sedih juga ya lihat negeri bangsa ini, sakit hati juga gitu ya. Banyak yang susah bekerja, seperti anak saya juga sulit kerja gitu ya. Ke sini mau jadi polisi nggak masuk. Yang jadi polisi itu apa tetangga saya punya fisik, artinya kaki kanannya itu cingked gitu ya, kalau bahasa Sunda cingked, itu bisa masuk polisi Bang, karena bapaknya polisi gitu kan. Nah seperti itu. Jadi artinya yang sehat lari tiap pagi pengen jadi polisi seperti anak saya, nggak jadi gitu kan. Jadi Bang, kalau ada uangnya jadi Bang, kalau ada uang jadi Bang yang kayak gitu. Jadi artinya nggak melihat mental fisik, yang penting ini kerabat, anak atau siapa yang mau bayar itu bisa jadi gitu. Nah ini negara ini, jadi yang sehat, yang tiap hari lari pagi ke gunung supaya dites fisiknya kuat ya, sampai angkat badan gitu ya, sampai push up gitu. Itu nggak ada yang jarang Bang, dengan artinya uang hampa, nggak pakai duit, itu jarang gitu yang murni seperti itu zaman sekarang itu gitu. Nah itu harus dibenahi lah gitu ya. Mudah-mudahan nanti tanggal 7 bulan Juli itu ya, kalau nggak salah itu ada masuk ke DPR tuh ya, untuk semua institusi dari mahasiswa, dari para buruh, semuanya insya Allah banyak sekali gitu ya yang akan maju nanti ke sana kalau belum digulirkan tentang undang-undang perampasan aset ya itu ya. Jadi kan kalau sudah itu di hukuman mati, perampasan aset, insya Allah nggak ada yang korupsi. Seperti di Cina itu, orang yang korupsi itu dibunuh aja gitu kan.
Ini kan enggak, itu 4 tahun, 10 tahun. supaya ada efek jerah. Dengan potongan masa tahanan gitu ya. Itu bisa berkurang itu. Jadi harusnya dibunuh aja lah, kayak korupsi kayak gitu itu, Bang. Oke, sampai. Oke, makasih Bang X ya. Selamat sore Bang Ben. Selamat sore, selamat sore. Bang Ben. Iya, Ya, dari mana Bang? kebetulan saya dari Bandung juga, Bang. Sama kayak Bang X. Ya, silakan Bang menanggapi tema. Ya. Dengan sekutunya. Kan seperti itu. Betul. Dan banyak terjadi yang korupsi itu semua hampir yang berkuasa di situ dia yang paling banyak menyodorkan orang-orang yang korupsi. Sampai sekarang mana batang hidungnya semua? Nggak ada. Harun Masiku lah, siapalah, inilah, terakhir sekjennya. Terus itu kita mau menutup mata dari hal itu. Kan tidak seperti itu juga sudut pandang kita kan. Artinya apa? Legolah kita menerima. Betul kata Maaye, betul kata Sasuke, pesulap merah, host sendiri, dan mungkin teman-teman yang lain. Berbenah dirilah kalian ini, wahai partai-partai. Yang kalian hidup dan besar karena rakyat. Ingat, rakyat yang membesarkan kalian. Kalau tidak ada rakyat, mana berada itu ada PDIP, Demokrat, Golkar, dan lain-lain. Gitu loh. Gunakan aspirasi rakyat ini seketika mereka mempercayakan Anda semua duduk di parlemen sana, ya kan, dengan gaji yang luar biasa, dan yang menggaji pun juga rakyat sendiri. Terus kalian meninggalkan rakyat. Halo? Apakah Anda sadar gitu? Harusnya berpikir di situ. Dan ingat, dari semua ini kalian akan mempertanggungjawabkan dari hasil yang kalian buat. Karena ada pengadilan dunia dan ada pengadilan akhirat. Ntar kalau saya ngomong begini dibilangnya, Pak, jangan dakwah di sini bukan tempatnya. Oh sorry, itu hak saya untuk mengingatkan kalian ini, teman-teman ini semua. Wajib saya. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Seperti itu. Jadi, ayolah ya, come on bro. Itu bahasa gaulnya ya, come on bro ya. Buka mata, buka hati kita semua. Yang terjadi sekarang ya ini, karena pemimpin yang dihasilkan dari kecurangan, ini yang kita dapati. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, inilah yang diperlihatkan oleh kita-kita semua. Kita bersyukur, kita tidak memilih di 2014-2019. Karena saya tahu, orang ini saya tahu. Nggak usah kita mau buka-bukaan di sini. Makanya saya tidak mau memilih. Mending saya duduk manis di rumah. Saya tinggal melihat saja orkestra yang kalian buat. Dan saya tinggal menceklis saja. 1, benar kan? 2, 3, 4. Nah inilah hasil. Jadi jangan pernah merubah sejarah itu. Kalau sudah ditetapkan seperti itu. Udah naik aja, naik sini woi. Jangan pada tapping-tapping di bawah. Lo kalau mau berdebat sama gue naik aja sini, Sem. Kasih ini deh, Sem. Kasih ruang, Sem. Ya, memang saya kasih ruang. Lo pada Nanti saya kasih ruang. ribet banget ini pada nih. Minta titip Masa transparansi kita nggak boleh narasi tentang PDIP? Kalian ini kayak yang punya negara aja gayanya. Iya. Ini pemuja. Iya, ayo. Santai aja, kenapa sih? Ya. Oke. Santai Waktu aja, saya santai nih. gitu loh. Yang mau turun, yang mau turun. Oke. Nggak usah. Saya host, Sam. Nggak usah. Kalian ini kenapa sih? Nggak usah kalian begitu. Oke, Bang Ruslan. Bentar dulu. Ya sosok. Kita Bentar. 10 tahun Jokowi Bentar. berkuasa dengan siapa Bang dia? Ruslan, Dengan Bang Ruslan. PDIP. Tahan dulu, lanjut Bang. Kenapa kalian ini jadi Bang Ruslan, panas sih? maaf ya. Turunkan Bang Ruslan, saya minta maaf, saya turunkan ya. Aduh, Saya kacau minta maaf, saya juga turunkan. ini. Pusat merah, saya minta maaf, saya turunkan ya. Oke, saya minta maaf, saya turunkan Naik ya. pesek, naik udah, naik aja naik. Saya minta maaf, saya turunkan ya. Ribet Bentar. banget. Saya minta maaf ya. Nggak boleh banget. Enggak, saya mau ngomong. Partai lu Bentar. bingung gua. Bentar Sasuke. Bentar. Semua juga punya Ya. salah
ngobrol, Bos. Iya, iya, Oke. bentar Kan saya ya. gua kritik habis-habisan itu. Gimana Bentar sih ya. lu? Makasih Bang Daeng, saya minta Iya, maaf Ruwet, ya Ruwet, Bang silakan Daeng. Ruwet. Saya minta maaf ya, saya minta maaf Oke, tadi terpotong. oke. Saya minta maaf, saya turunkan Daengnya, saya minta maaf dari hati yang paling dalam. Saya minta maaf, Bang Diki, saya minta maaf dari hati yang paling dalam, saya minta maaf sebesar-besarnya. Bunda Maye, saya minta maaf, betul saya turunkan Bunda ya. Saya minta maaf, saya minta maaf. Ruwet, saya minta maaf. Saya minta maaf sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam. Ya, saya minta Aduh. maaf. Nggak apa-apa, saya minta maaf. Oke, saya minta maaf. Yang mau naik, besek, naik kalau kamu berani. Saya duetkan kalian. Saya minta maaf dari hati yang paling dalam. Ya. Siapa yang mau naik? Multi, kalau yang mau naik multi. Nah, saya minta maaf ya, minta maaf sebesar-besarnya. Teman harus sesuai dengan fakta dan data. 2 orang ini aja, oke. Ayo silakan Pesek, apa yang mau Anda sampaikan silakan. Halo Pesek. 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 Si Pesek ini gimana sih, diem aja. Gue jadi wasit siapa pemenangnya? Saya mau lihat. Pesek, apa yang mau Anda sampaikan? Anda tadi mengajak saya duel, debat. Kenapa gini. memang? Ada Bentar, apa? bentar dulu, bentar. Jangan kepanasan, Sasuke, sabar. Kasih Gua waktu nggak dulu. panas. Gua itu justru ngomong Namanya sama debat. hostnya. Kasih waktu tahu, dulu Bos. biar gak ada potong-potongan dulu. Ayo kasih waktu dulu biar adil. Ya sudah, lu Kasih ngomong waktu. aja, gua mute ini. Apa? Kamu nggak berani Oke. kalau kasih waktu. Oke. Kasih waktu Lu dulu. ngomong aja, gua Biar mute. netral. 3 Gua menit. nggak bakal mengganggu ocehan lu. Tenang aja, 3 menit, santai Pesek. aja. Antar Pesek Biar 3 netral, menit. biar